Engkau buat berhasil studinya. Engkau buat sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, dalam nama Juga Yesus. Tuhan, orang tuanya Bu Sinta, juga Bu Sinta, juga papa mamanya, juga saudara-saudaranya. Engkau semua berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan. Ya, Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, yang masih sakit, Engkau sembuhkan. Ya, Tuhan, Yesus. kami percaya dengan darah-Mu Tuhan. Engkau hancurkan segala sakit, Amin, penyakit, dalam dan nama Yesus. bilur-bilur-Mu membawa kesembuhan. Dan yang tidak sakit, yang sudah Engkau sembuhkan, Tuhan, dia akan Ya, mengucap Yesus. syukur kepadamu, Amin, dalam nama memuji Engkau Yesus. Tuhan, karena Tuhan bersorak-sorai ya Tuhan kepadamu, karena Engkau yang sudah menyembuhkan dan dia mempermuliakan namamu. Oh Tuhan, Haleluya. terima kasih ya Bapak. Juga Pastor John juga Tuhan, kesehatannya Tuhan. Juga Engkau berikan panjang umur kekuatan. Tuhan, ada masih sakit penyakit yang masih Ya, Yesus. terganggu ya Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pilur-pilur yang membawa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa ya Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang memberkati ya dia ya Bapak. Engkau berikan selalu Tuhan berkat-berkat-Mu yang dari surga ya Bapak. Oh Tuhan, pelayanannya pagi, siang, dan malam Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau akan memperhitungkan semuanya ya Bapak. Biarlah Pastor John ini Tuhan, akan selalu Tuhan, oh memuliakan nama-Mu dan mengabarkan firman-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu yang Tuhan belum mengerti Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu menjadi mengerti ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu di gereja CLCC ini ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja CLCC juga dipenuhi Tuhan. Dipenuhi dengan jemaat-jemaat yang baru. Oh ya Tuhan, juga jemaat-jemaat yang sudah meninggalkan Tuhan, gereja CLCC akan datang lagi kepadamu. Oh mempermuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu ya Bapak. Tuhan, biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah gereja CLCC ini berkembang Tuhan. Maupun di Surabaya tatap muka Tuhan. Engkau juga berkembang ya Tuhan, mengembangkan ke kanan, ke kiri, dan dipenuhi dengan jiwa-jiwa ya Bapak yang haus akan Engkau. Yang Tuhan, jiwa-jiwa yang baru maupun jiwa-jiwa Tuhan yang sudah lama tidak datang Tuhan, Engkau akan panggil mereka lagi Tuhan untuk datang dan memuji, membesarkan namamu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapak. Tidak ada barang yang tidak mungkin bagi Engkau Bapak. Karena firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Bapak. Dan kami berdoa pada jam siang hari ini. Dan hamba mengucap syukur ya Bapak. Hanya di dalam nama satu nama. Nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Bu Ong untuk doa yang sangat indah ya. Kita akan nyanyikan Ya. satu pujian dan nanti ya, gimana Pak Lukas? Ada yang mau disampaikan? Oh ya. Oh ya Bu Ong tadi belum doakan Bu Nina ya? Sudah. Oh sudah, Bu Nina sudah doakan. Oh Bu, ya. Bu Nina kenapa? Pak John. Berdoa Ada, untuk aku dengar ada. Oh sudah ya. Oh ya, oke, sip. Mantap. Kalau gitu kita nyanyi satu pujian ya. Ya. Oke, Bu tadi masuk mungkin karena terputus tadi beliau nggak bisa masuk lagi. Oke, kita akan nyanyikan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Wow, luar biasa Bu Ong sampai detail ya. Diurut satu-satu. Oke. Kita akan nyanyikan pujian ini bagi Ini Tuhan siapa Yesus. Mikra? Ini siapa ya Pak John? Ini Your Miracle. Your Mikel. Siapa Miracle. ini? Ya. Ini Miracle adalah ini siapa? peserta yang baru ditambahkan Oh gitu. di dalam ibadah Ya. Zoom kita ini. Ya, Doakan semua tidak supaya ada yang terkecuali kok. tidak Miracle ada yang juga terkecuali. termasuk ya. Puji Tuhan. Ya, Amin ya. semua. Amin. Oke. Ya, Ya. kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama dan nanti Ibu Nina berdoa untuk acara retreat kita ya.
acara retreat yang kita persiapkan. Dan nanti Pak Lukas berdoa Iya. juga untuk acara persiapan Natal kita ya, yang kita akan persiapkan di bulan Desember. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini dulu. Haleluya. Sungguh Tuhan besar kasih setia-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bahwa kami lebih dekat dan melekat dengan Tuhan. Hati kami merindukan Engkau Yesus pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Mari bersama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari dengan segenap hati katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Bersama katakan, inilah yang ku dengarkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepada dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan hati bersuka karena-Mu. Mari kita sekarang menyatakan di hadapan Tuhan secara bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepada yang manis kau dengar, manis kau dengar. Engkaulah penguasa langit dan bumi. Bahwa Kau langit tidak ada nama yang layak kami sembah selain Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak sampai selama-lamanya. Inilah yang ku
Haleluya, praise God. Oke. Baiklah, Bu Nina akan berdoa ya untuk acara retreat kita, dan nanti Pak berdoa untuk persiapan Natal kita ya. Oke, silakan Bu Nina. Ya, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersuka cita. Hanya Engkaulah yang patut menerima semua ini. Kami tidak memiliki apa-apa, Tuhan. Hanya sembah sujud dan pujian syukur kami, Tuhan. Di dalam kami merasakan akan setiap pemeliharaan dalam hidup kami. Betapa Tuhan, kami ini tidak berarti apa-apa kalau bukan karena kasih sayang-Mu. Kami hanya terbuat dari setitik debu yang tidak ada arti apa-apa. Untuk itu biarlah hanya manis terdengar saat dimana kami menaikkan pujian kami. Layakkan kami Tuhan, dan kami berkati dan ampuni kami Tuhan. Ya, Yesus. Agar kami layak untuk mendapat perkenanan. Amin Tuhan. Karena betapa pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau rela mati Tuhan bagi kami, bangkit dan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau mengirim sang penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang senantiasa mengontrol dan mengarahkan kehidupan kami. Roh Kudus yang sering memberikan kami pengertian. Untuk itu jangan Kau biarkan kami Tuhan untuk jauh daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau kira mampukan kami untuk melekat, lebih melekat kepada janji firman-Mu. Karena firman itu adalah Engkau sendiri yang menjadi manusia, yang memberikan kekuatan bagi kami. Menjadi terang dan pelita bagi kehidupan kami. Kami mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa di dalam doa mujizat 1 jam ini bukan kebetulan, tetapi Engkau mengetahui akan setiap kerinduan hati kami. Dalam kerinduan kami, di dalam rencana juga untuk retreat yang akan dilaksanakan pada bulan Juli awal, biarlah Bapa Engkau kiranya mendahului nama-nama yang tercatat. Biarlah Engkau kiranya memampukan kami untuk mempersiapkan hati kami Tuhan. Bukan sekedar hanya retreat biasa, tetapi Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dengan penuh kesungguhan hati menerima akan pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau menyediakan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan, baik itu berupa sarana tempat,
maupun Tuhan Yesus dana-dana yang ada. Kami percaya Bapa, Engkau lebih mengetahui apa yang kami butuhkan, dan sesuai dengan waktu yang tepat pun Engkau akan memberikan bagi kami, Tuhan. Mari Bapa, biarlah Engkau kiranya senantiasa mendahului kami. Dan retreat ini kiranya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Nina untuk doanya yang sangat indah ya. Tuhan memberkati di siang hari ini. Dan selanjutnya Pak Lukas bisa berdoa untuk acara Natal kita. Haleluya, sebelum kita dengar firman Tuhan ya di siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapa, pada siang hari ini pun kami kembali mau datang berdoa hadapan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Di rencana-rencana kami ke depan untuk gereja CLCC ini, Ya Yesus. untuk merayakan Natal di tahun 2024 ini ya Tuhan. Ya Tuhan. Kiranya Kau sudah menyiapkan segalanya apa yang menjadi Amin. kebutuhan kami, tempatnya Ya Yesus. maupun waktunya, semuanya apa yang kami butuhkan. Kiranya Tuhan sudah yang akan menyediakannya bagi kami ya Tuhan. Kami sebagai jemaat-jemaat-Mu tetap saling satu sama lain, tetap saling Ya mendukung, Yesus. mendoakan agar perayaan Natal kami tahun 2024 ini Ya berjalan Yesus. dengan baik, berjalan dengan penuh sukacita, dengan penuh makna yang baik buat kami semuanya di hari Ya raya Tuhan. Natal tahun 2024 ini Tuhan. Biarlah semua dana, semua konsumsi apapun yang kami butuhkan, yang kami siapkan, semuanya boleh menjadi perkenanan bagi-Mu di dalam nama Amin Tuhan dalam Yesus. nama Yesus. Sama bagi kami semua jemaat gereja CLCC sini sekali lagi ya Tuhan. Ya Kami Tuhan. minta umur panjang, Amin kesehatan, dalam nama Yesus. Oh Tuhan. hari lepas hari dalam kehidupan kami, hingga pada waktu saatnya kami merayakan Natal di tahun 2024 kami ini. Kami semua jemaat-jemaatnya boleh kembali berkumpul bersatu Amin dalam untuk nama Yesus. Namamu dan memperingati perayaan Natal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang boleh kami nikmati di bulan Desember 2024 ini Tuhan. Terima Ya kasih Yesus. Bapa. Pujilah Kau selama-lamanya. Kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami mau dengar akan pesan Tuhan siang hari ini bagi anak-anak-Mu. Sebagai pendoa-pendoa yang telah Engkau panggil, Engkau tarik mereka untuk masuk di dalam hadirat-Mu, membawa isi hati Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah ya di siang hari ini. Baiklah, saudara, kita akan sebelum berpisah, kita akan lihat dulu akan firman Tuhan siang hari ini yang akan saya sampaikan kepada kita sekalian tentang 3 rahasia ya. Belas kasihan Tuhan menghasilkan mujizat bagi orang percaya ya, di dalam doa mujizat yang kita naikkan, yang kita sama-sama menjalankan ya di acara 1 jam ini, dan saya percaya tidak ada yang sia-sia ya. Oke. Nanti Bu Ong bisa memperdengarkan ayat firman Tuhan pada siang hari ini. Oke, Ya, kelihatan Bu Ustaz. Ong di depan layar monitor? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, kita akan lihat dulu satu ayat sebagai nats bacaan kita ya, untuk kita mengerti tentang 3 rahasia belas kasihan menghasilkan mujizat bagi orang percaya. Lihat di dalam Mazmur 6 ayat yang ketiga. Mazmur 6 ayat yang ketiga. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Amin. Siapakah orang yang tidak membutuhkan pertolongan Tuhan, bahkan di waktu dia sakit pun dia pasti butuh yang namanya kesembuhan ya. Ini yang dinaikkan oleh sang pemazmur ya.
Dia berkata, dimulai dengan sebuah kalimat yang berkata, kasihanilah aku. Artinya dia butuh belas kasihan dari Tuhan. Ya, sama seperti wanita yang datang kepada Yesus, dia berkata, Yesus kasihanilah aku, anakku menderita dan sakit. Dan Yesus sepertinya diam. Kemudian pada waktu itu murid-muridnya memarahin dia, kemudian membentak-bentak dia, bahkan ketika dia bilang lagi, Yesus kasihanilah aku. Namun Yesus bilang, saudaraku, dengan bahasa yang menurut dia itu tidak tepat. Yesus bilang, aku datang bukan untuk kamu, tapi aku datang untuk anak-anakku dari orang-orang Israel ini. Wow, dia bisa tersinggung. Lalu dia tidak menyerah, dia bilang, Tuhan kasihanilah aku. Saudaraku, Yesus bilang, aku tidak layak mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Waduh, itu tambah marah lagi. Tapi dia tidak menyerah, saudara. Dia bilang dengan bahasa yang diplomatis, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata, hai ibu, besarlah imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Apa yang dia kehendaki? Supaya anaknya sembuh. Tapi dalam proses untuk mendapatkan mujizat, dia butuh belas kasihan Tuhan. Namun, tidak serta-merta begitu saja. Dia harus berjuang, melewati rintangan, tantangan, berbagai macam hal yang membuat dia bisa dalam keadaan lemah, goyah, dan bisa meninggalkan Tuhan. Tapi dia tidak lakukan. Dia terus maju. Dan akhirnya dia dipuji oleh Tuhan. Ya, saya pelajari di Alkitab ada orang yang dipuji Tuhan karena imannya itu. Satu wanita ini, perempuan Fenisiro yang percaya karena anaknya sakit menderita karena diganggu oleh roh jahat. Yang kedua, perwira di Kapernaum. Yesus memuji iman mereka meskipun mereka bukan dari orang Israel, ya, umat Tuhan sini, tapi dalam hal iman itulah yang membuat Tuhan punya belas kasihan kepada mereka. Nah, mari kita lihat ada 3 hal penting tentang belas kasihan Tuhan, ya, belas kasihan Tuhan mendatangkan mujizat bagi orang percaya berdasarkan Mazmur 6 ayat yang ketiga ini. Ya, mari kita lihat yang pertama, saudaraku, yaitu saudara, ini ada pengalaman pengharapan dalam kesulitan. Mari kita lihat ya, apa maksudnya pengharapan dalam kesulitan. Satu, pengharapan dalam kesulitan. Belas kasihan Allah adalah sumber pengharapan bagi orang percaya saat mereka mengalami kesulitan dan penderitaan. Dalam keputusasaan, belas kasihannya memberi kekuatan dan keyakinan bahwa mujizat masih mungkin terjadi. Amin. Mujizat masih mungkin terjadi karena orang menaruh pengharapan, ya. Pengharapan dalam kesulitan kepada Tuhan. Dalam masa-masa sulit biasanya tuh orang itu dalam keadaan putus asa. Tapi berbahagialah orang-orang yang punya pengharapan, ya. Dalam kesulitan selalu ada mujizat, ya. Mujizat masih mungkin terjadi. Amin, ya. Ini dia luar biasa. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, ya. Hal penting yang kedua dari belas kasihan itu mendatangkan mujizat bagi orang percaya itu karena apa? Selain pengharapan dalam kesulitan, yang kedua karena ini dia, saudara-saudaraku, karena kesembuhan dan pemulihan. Nah, kita lihat apa artinya kesembuhan dan pemulihan. 2, kesembuhan dan pemulihan. Belas kasihan Allah membawa kesembuhan dan pemulihan bagi orang percaya yang terluka secara fisik, emosional, atau rohani ketika seseorang merintih dan memohon belas kasihannya. Allah mendengarkan dan menyembuhkan. Amin. Allah mendengarkan dan menyembuhkan, saudaraku, ya. Jadi ini dia, saudaraku. Jadi kita lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi 3 rahasia tentang belas kasihan mendatangkan mujizat bagi orang percaya itu karena apa? Karena yang kedua ini ada kesembuhan, karena kesembuhan dan pemulihan. Lalu kita lihat yang ketiga itu karena apa, saudaraku? Ya, saudara, rahasia yang ketiga itu karena manifestasi dari kuasa Tuhan. Nah, kita lihat apa maksudnya manifestasi dari kuasa Tuhan. 3, manifestasi kuasa Tuhan. Belas kasihan Allah menghasilkan mujizat yang menunjukkan kuasa dan kemurahannya kepada orang percaya serta kepada dunia. Melalui belas kasihannya, Tuhan menampakkan kebesarannya dan mengubah situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Amin. Amin. Tuhan mengubah situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudaraku. Ini adalah manifestasi dari kuasa Tuhan, ya. Jadi tiga rahasia ini, saudaraku, ya. Belas kasihan Tuhan mendatangkan mujizat. Itu yang pertama apa? Saudara masih ingat, ya? Yang pertama karena pengharapan dalam kesulitan. Yang kedua karena kesembuhan dan pemulihan. Dan yang ketiga karena manifestasi kuasa Tuhan. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Dari rahasia belas kasihan mendatangkan mujizat. Mari kita lihat, ya. Bagi orang percaya, yang pertama, saudaraku, itu manfaatnya atau hasilnya dari Mazmur 6 ayat 3 ini. Yang pertama ada pengalaman dia intim dengan Tuhan. Ya, kita lihat apa maksudnya ini. Satu pengalaman intim dengan Tuhan. Ketika Allah menunjukkan belas kasihan-Nya, orang percaya merasakan kehadirannya secara lebih intim dan mendalam. Ini memperkuat hubungan mereka dengannya dan memperdalam iman mereka. Amin. Amin. Jadi lewat belas kasihan Tuhan yang mendatangkan mujizat Tuhan itu, akhirnya membuat Bapak, Ibu, saudara saya itu punya pengalaman. Pengalaman apa, saudaraku? Pengalaman intim dengan Tuhan. Amin, ya. Wow, luar biasa. Mari kita lihat yang kedua, ada apa lagi, saudaraku? Ini dia, ada penguatan iman dan kepercayaan. Apa maksudnya penguatan iman dan kepercayaan? Dua, penguatan iman dan kepercayaan. Melalui pengalaman belas kasihan Allah, iman orang percaya diperkuat dan kepercayaan mereka kepadanya bertambah. Mereka menyadari bahwa Allah setia dalam memenuhi janjinya dan bahwa Dia selalu ada bagi mereka dalam segala situasi. Amin. Amin. Jadi engkau sebagai seorang pendoa, Tuhan ada dengan engkau dalam segala sesuatu. Yang lain boleh meninggalkanmu, melupakanmu, membiarkanmu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia berdoa. Amin, ya. Itu pengharapan kita luar biasa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saya langsung cepat karena takutnya putus lagi nih. Tadi ada sedikit pemberitahuan, ya. Yang ketiga itu saudaraku, ada apa? Ada kesaksian bagi dunia. Jadi dunia akan mendengarkan apa yang saudara alami yang Tuhan perbuat. Ya, kita lihat apa maksudnya. Ketiga, kesaksian bagi dunia. Ketika orang percaya mengalami belas kasihan Allah dan menerima mujizatnya, itu menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia tentang kekuatan dan kebaikan Tuhan. Kesaksian ini menginspirasi orang lain untuk percaya dan mengandalkan Allah dalam kehidupan mereka. Amin. Amin. Sehingga dunia bisa melihat bagaimana Tuhan yang menyertai saudara itu lebih kuat, lebih dahsyat. Bahwa dunia akan kagum bahwa Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Amin. Tuhan berkati kita sekalian, ya. Kita adalah saksi bagi Tuhan di dunia ini. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Jadi sebelum ini putus, ya, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus berkati semua yang sudah hadir di siang hari ini. Berkati Ibu Ong Kyo Kim, berkati Ibu Marta, berkati Ibu Nina, berkati Ibu Sinta, berkati Pak Lukas, berkati hamba-Mu, berkati semua yang hadir, Your Miracle, berkati Ibu Meliawati, berkati Johan, Cindy James, berkati semua pendoa-pendoa yang hadir siang hari ini. Aku percaya kuasa Tuhan itu sangat dekat denganmu karena pribadi pembuat mujizat ada di dalam dirimu. Dan terima hari ini, engkau yang sakit Ibu Marta disembuhkan, Bu Ong Kyo Kim, Pak Lukas, Bu Marta, bahkan Bu Nina, Bu Sinta, Bu Meliawati, Cindy, Johan, James, Your Miracle, engkau terima kuasa Tuhan siang hari ini. Tuhan, kami percaya banyak yang sudah kita doakan, teman-teman sudah menaikkan, dan Tuhan sudah mendengar doa kita di hari ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada siang hari ini, dan berkati kebaktian nanti malam, besok pagi, besok siang, dan besok malam, berkati sepanjang minggu ini dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Bu Terima Nina. kasih Pastor Berkati ya John. Bu Ong, Doanya. Pak Lukas, Bu Marta. Berkati ya, Bu terima Meliawati. kasih Bu Dina, Bu Marta, Pak Ya, Lukas. terima kasih Bu untuk Sinta. doanya Ibu Ong. Terima kasih Bu Amin. Ong Ya, untuk Bu doanya, Dina, ya. sama-sama. Ya, Pak Lukas, Bu Ya. Nina, Tuhan berkati semuanya. Ya. Semangat. Ya, Ya, makasih. Saudara Sampai Yohan, jumpa lagi nanti Saudara malam. God Michelle. bless you all. Oke, Bye God bless you bye. bless you all. too. Bye-bye. Ya, Ya, amin. bye.
Amin.